Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan hingga dapat berkumpul melaksanakan upacara rutin pada Senin ini di SD negeri yang kita cintai ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 45, Bapak Dr. Andes Yasri Medi. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 45, serta anak didik yang Ibu sayangi dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hadir pada hari ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk amanat pada pagi hari ini, alhamdulillah cuacanya bagus, tidak panas ya. Jadi kita bisa melaksanakan dengan baik upacara ini. Yang pertama yang Ibu mau koreksi sedikit, izin kepada pelaksana petugas upacara ya. Petugas upacara memang terlihat masih ada yang kurang. Di sini pemimpin barisannya juga kayaknya masih belum siap. Tapi di sini Ibu mohon izin ya, mohon maaf sedikit koreksi saja. Yang jadi paduan suara untuk kedepannya, tolong lebih hikmat lagi dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tidak ada yang dengar-dengar senyum-senyum main-main. Oke? Karena itu lagu ya, bagaimana pejuang-pejuang kita berjuang menaikkan bendera itu ya. Dengan hikmat, lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan kita. Oke? Dan kemudian sekarang ini Ibu lihat anak-anak Ibu untuk seragamnya, pakaiannya mungkin pagi ini masih rapi, nanti belum istirahat udah keluar bajunya. Usahakan pada saat Senin pagi upacara pakailah seragam yang rapi, atributnya lengkap, topi, dasi, sepatu, tali pinggang, bajunya yang jangan dikeluarkan, apalagi laki-laki ya. Dimasukkan ke dalam. Bagaimana seharusnya siswa itu? Pakaiannya bagaimana? Kalau kamu mau pakaian keluar-keluar seperti itu, silahkan duduk di pasar aja, nggak usah datang ke sekolah. Ya, disiplin, ikuti aturan sekolah jika masih mau sekolah di SD 45 ini, ikuti aturannya. Tata tertibnya seperti apa? Ini terkadang sudah ditegur, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Itu dia, ya. Baiklah, amanat Ibu ini, satu hal lagi Ibu mau cerita sedikit. Itu hanya wejangan pagi ya. Mau cerita sedikit. Mungkin ini yang bakal jadi pesan buat kamu pada pagi ini. Tentang seorang anak. Ya, cuacanya cerah jadi mendukung sekali kita untuk cerita. Ada seorang anak yang setiap hari dia pergi ibadahnya, perginya ke masjid. Mau dengar ceritanya sedikit? Oke, izinnya Pak. Ya, ada seorang anak setiap hari dia pergi ibadah ke masjid. Ya, ada di sini anak ibu yang kalau ibadahnya ke masjid? Ada? Coba tunjuk tangan siapa? Ada Luis? Oke, ya, bagus. Terus maaf ya nak ya, yang agama Islam ibu apain, tapi yang non Islam juga kalau pergi ibadah juga ke tempat ibadah ya. Ya, suatu hari si anak itu pulang dari masjid. Dia pulang dengan wajah kecewa, bete kalau bahasa kita sekarang ya, bete, mukanya nggak enak. Sampai ke rumah, dia cari ibunya. Bu, dia curhat. Kamu suka curhat nggak sama ibu? Oh, dia curhat. Ya, ada sebagian kamu yang suka cerita, curhat sama ibunya di rumah. Kenapa? Ibunya bertanya. Mulai besok aku sudah tidak mau lagi ibadah ke masjid. Lah, kenapa? Ibunya bertanya. Ternyata dengan wajah kecewa ya nak ya, di masjid itu nggak semua orang suci bu. Ibunya terdiam. Di sana aku melihat
banyak yang main gadget atau main handphone. Di sana juga aku mendengar banyak yang menceritakan keburukan orang lain. Ibunya diam, tarik nafas. Lalu ibunya tersenyum. Ya. Si anak lalu berkata, mulai besok aku tidak mau ke masjid lagi. Baik, ibunya menjawab. Tapi ada syaratnya. Apa ibu? Kamu lakukan dulu apa yang ibu perintahkan, apa yang ibu tugaskan. Apa itu ibu? Setelah kamu lakukan ini, silahkan apa yang mau kamu lakukan. Silahkan mau kamu ke masjid atau tidak ibadahnya, itu terserah pada kamu. Apa ibu syaratnya? Si anak masih percaya sama ibunya. Ya. Kamu bawa segelas air, satu buah gelas yang penuh dengan air. Ambil. Ibunya mengambilkan air. Ya, satu buah gelas air, ya, yang berisi air penuh. Kamu bawa air ini mengelilingi masjid. Tapi ingat, tidak boleh ada yang tertumpah. Tidak boleh ada yang keluar dari gelas itu. Si anak setuju. Si anak pergi membawa gelas yang berisi penuh dengan air, berjalan mengelilingi masjid. Lakukan tugas ini dengan amanah ya nak, dengan amanah. Baik bu. Dia pun berjalan menuju masjid. Di bawahnya gelas yang berisi penuh dengan air. Dia berjalan, dia menjaga gelas itu, menjaga air itu jangan sampai ada yang tumpah. Tidak lama kemudian dia pulang. Dia melapor kepada ibunya. Bagaimana? Sudah. Ada yang tumpah? Ibunya bertanya. Tidak bu, aku menjaganya dengan baik. Aku berjalan dengan hati-hati. Kemudian bagus, ibunya berkata. Pada saat kamu ada orang yang main gadget. Anaknya lantas menjawab. Kita lanjut ya sayang ya. Bagaimana ibu? Aku mau melihat. Aku kan fokus jaga gelas ini, jangan sampai airnya tumpah. Bagus, ibunya berkata. Kemudian ibunya bertanya lagi. Kamu mendengar nggak tadi ada orang yang menceritakan keburukan orang lain? Ya enggak lah bu. Kan aku konsentrasi bawa gelasnya. Bagus, ibunya berkata lagi. Nah ya, dengan kamu fokus, dengan kamu konsentrasi, kamu tidak akan melihat orang lain yang berbuat keburukan. Dengan kamu tetap fokus, kamu juga tidak akan bisa menilai kualitas seseorang. Ya, bisa diambil pelajarannya? Oke ya. Jadi, kamu ibaratkan gelas yang berisi air penuh itu adalah tujuan hidup. Anak ibu punya tujuan hidup? Punya? Bagus ya. Setiap orang pasti punya tujuan hidup. Misalnya, mau jadi orang yang berguna, mau jadi suatu saat aku ingin menjadi orang yang sukses, berkarir, ya, itu adalah tujuan hidup. Aku ingin jadi guru, aku ingin jadi insinyur, bahkan aku ingin jadi presiden. Itu adalah tujuan hidup, ya. Dengan kamu fokus pada tujuan hidup, kamu tidak akan bisa menilai keburukan orang lain. Kamu tidak akan sibuk mengurus orang lain, ya. Abaikan mereka yang suara-suara yang menjatuhkanmu, abaikan mereka yang suka mengganggumu. Ya, jangan sampai orang-orang di sekelilingmu yang akan membuat tujuan hidupmu tidak tercapai. Bu, kalau aku jangan mudah diajak-ajak, ya, jangan mudah dibawa-bawa ke sini-sini. Bu, gimana ya kalau aku nggak ikut? Nanti aku nggak punya teman. Tidak apa-apa nak, nggak punya teman. Kalau teman kamu itu adalah teman yang toksik, lebih baik kamu nggak punya teman, ya. Kalau teman ngajak, yuk ngapain juga jadi orang baik.
Mending kita bicarain orang, mending kita cerita, mending kita kesini, mending kita berbuat ini. Itu adalah teman yang toksik. Ya, jauhi orang-orang seperti itu, abaikan. Rata-rata orang yang suka mengurus hidup orang lain, suka mengganggu tujuan hidup orang lain adalah orang yang tidak punya tujuan. Jadi intinya kita fokus menjadi yang lebih baik, ya. Fokus pada tujuan kita apa. Bu, kamu sebagai siswa fokuslah belajar, dapatkan nilai yang terbaik. Bagaimana Bu, aku mau dapat nilai baik kalau gurunya ngajarnya seperti itu? Ya, intinya kamu harus fokus, tetap belajar, jangan menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada dirimu. Oke? Paham dengan amanat Ibu hari ini? Bisa diambil pesan dan pesannya? Baiklah, hanya itu amanat Ibu pada pagi ini. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Semoga anak Ibu bisa mengambil kebaikan dari yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.